Inilah Speak Up with Ernest Suwer. Untuk edisi kali ini kita akan memperbincangkan tema tentang berpulangnya salah seorang putra terbaik Kabupaten Rotendao. Tanggal 3 Januari sore menjelang malam, sekitar jam 18:52 kalau tidak salah sekitaran itu, ada sebuah kabar duka cita yang dirasakan dan diterima oleh segenap masyarakat Rotendao, bahkan di luar Kabupaten Rotendao, perihal berpulangnya salah seorang putra terbaik Kabupaten Rotendao yang menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di berbagai organisasi, bahkan di dunia politik. Dan kabar duka cita yang menjadi viral pada tanggal 3 Januari sore hingga malam, bahkan sampai besoknya, adalah meninggalnya almarhum Cornelis Veo, sarjana hukum, yang pada posisi saat terakhir meninggal adalah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal pada tanggal 3 Januari 2021, baru 3 hari tahun 2021 berjalan atau dilewati. Kabupaten Rotendao kehilangan sosok salah seorang putra terbaik Kabupaten Rotendao. Perjalanan kehidupan dari almarhum cukup kompleks, dimulai dari bawah, dan dari riset dan dari dokumen yang kami peroleh dari keluarga, Speak Up with Ernest peroleh dari keluarga. Almarhum memulai karir organisasinya dari awal tahun 90-an. Berbagai organisasi dimasuki, seperti Angkatan Muda Pembaruan Indonesia AMPI, Kosgoro, MKGR, dan yang terakhir beliau melibatkan diri dalam organisasi politik yaitu Partai Golkar, hingga mengantarkannya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang 1 periode, kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Rotendao 3 periode, dan terakhir menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019. Maksud kami 2019-2024, yang baru saja dijalaninya sebagai wakil rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 tahun lebih. Namun sang Khalid memanggil pulang almarhum. Almarhum sesungguhnya mengalami sakit sejak pertengahan 2020, akhir bulan Juni, mengeluh sakit di pergelangan tangan, dan kemudian menjalani perawatan dan check-up di beberapa klinik maupun rumah sakit di Kabupaten Kupang. Bahkan terakhir almarhum menjalani perawatan desa atau cuci otak di RSPAD Gatot Subroto. Namun upaya-upaya medis maupun non medis, akupunktur ataupun herbal, dan bahkan doa-doa yang dilakukan oleh keluarga tidak membuat almarhum pulih dari sakitnya. Dan pada tanggal 3 Januari sore menjelang malam, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di Sikumana, didampingi oleh istri dan anak-anak tercinta. Rotendao sesungguhnya kehilangan seorang sosok yang sangat peduli dan merupakan wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat, baik waktu semasa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang, dan karena waktu itu Rotendao masih menjadi bagian dari Kabupaten Kupang, maupun setelah almarhum menjadi anggota DPRD Kabupaten Rotendao selama 3 periode, dan melebarkan kiprahnya di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sayang sekali belum separuh dari masa jabatan sebagai wakil rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Emban, beliau menghadap sang Khalid. Jenazah almarhum kemudian pada tanggal 5 Januari 2020 dibawa pulang oleh keluarga, oleh istri tercinta Adri Floriana Sudi dan anak-anak ke Rotendao sebagai kampung halaman tempat kelahirannya. Dan jenazah almarhum diantar oleh keluarga atas bantuan dari pemilik maskapai Deminom Air. Minta maaf kalau agak salah menyebut namanya, tetapi maskapai ini adalah milik dari Kapten Viko Asri Amalo, menghantarkan jasad almarhum Cornelis Veo ke kampung halamannya, ke tanah kelahirannya itu Kabupaten Rotendao. Tiba di
Bandara Desa Saudara sudah menunggu Bupati Rotendao dan jajarannya, birokrasi maupun Forkopimda dan juga Ketua DPRD Kabupaten Rotendao dan para wakil ketua serta anggota menjemput jenazah dari almarhum Cornelis Veo, dan tentu keluarga Handetolan menjemput kepulangan jenazah dari almarhum Cornelis Veo. Sang istri Adriana Floriana Sui ketika turun dari pesawat dan menghantarkan jenazah suami tercinta yang diterima oleh Bupati Rotendao dalam suara yang terbata-bata dan dalam setengah menangis, berkata kepada Bupati Rotendao bahwa dia telah mengantarkan kembali jenazah salah satu putra terbaik Kabupaten Rotendao, yaitu Cornelis Veo. Kemudian jenazah dihantarkan ke kediaman daripada almarhum di Desa Holoama dengan iring-iringan kendaraan penjemput. Semalam disemayamkan di rumahnya di Desa Holoama. Pada keesokan hari tanggal 6 Januari 2021 setengah hari atau siang hari jam 11 jenazah almarhum dihantarkan ke tempat kelahiran kampung halamannya, yaitu Desa Oebatu. Memang ini merupakan amanat daripada almarhum bahwa ketika dia meninggal dia mesti dimakamkan di Desa Oebatu, di kampung Oebatu. Ada cerita dari istri almarhum saat beberapa saat atau beberapa hari menjelang almarhum meninggal, karena memang selama itu almarhum tidak bisa berbicara dan hanya mengandalkan komunikasi handphone. Dia meminta handphone dari salah satu anaknya dan dia mengetik di handphone tersebut isinya bahwa kalau sampai waktunya saya meninggal, maka saya harus dibawa pulang ke Rote dan dimakamkan di Oebatu. Setelah mengetik informasi ini, maka handphone ini dikembalikan kepada anak dan diteruskan kepada istri tercinta. Dan dari situlah mereka tahu bahwa almarhum mengamanatkan, mewasiatkan kalau dia meninggal maka harus dimakamkan di kampung halamannya di Oebatu. Dan karena itulah maka istri dan anak-anak berupaya keras untuk menghantarkan kembali jenazah dari almarhum ke Rotendao, ke Holoama, dan terakhir dimakamkan di kampung halaman almarhum, yaitu di kampung Oebatu, Desa Oebatu, Rote Barat Daya. Banyak orang yang berkisah dan bertestimoni tentang sosok dari almarhum Cornelis Veo, dan tim Ersu Channel melalui Speak Up with Ernest merekam beberapa potongan video yang nanti akan kita kompilasi dalam edisi kali ini dalam Speak Up with Ernest edisi In Memoriam Cornelis Veo, berpulangnya wakil rakyat, kiranya bisa menjadi referensi dan menjadi satu informasi walaupun tidak komplit, tidak komprehensif tentang sosok dari Cornelis Veo, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan memang Cornelis Veo menghabiskan sebagian masa hidupnya menjadi wakil rakyat. Saya ulangi sekali lagi, satu periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang ketika itu Rotendao masih menjadi bagian dari Kabupaten Kupang. Kemudian ketika Rotendao menjadi otonom, almarhum lagi-lagi menjadi wakil rakyat selama 3 periode. Dan terakhir almarhum menjadi wakil rakyat tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 periode, namun baru dijalani 1 tahun lebih. Dan memang banyak orang ketika almarhum telah berpulang berkisah tentang sosok almarhum yang merakyat, yang sangat peduli terhadap masyarakat Kabupaten Rotendao. Sekali lagi, Speak Up with Ernest edisi kali ini memperbincangkan atau mengangkat tema tentang In Memoriam, mengenang sosok Cornelis Veo, sarjana hukum, wakil rakyat 4 periode untuk kabupaten dan 1 periode
untuk provinsi, walaupun baru separuh jalan dijalaninya. Kiranya ini menjadi satu pelajaran dan satu catatan sejarah bagi kita masyarakat Kabupaten Rotendao dan bagi semua penyaksi tayangan ini, bahwa perjuangan seorang anak manusia yang dirintis dengan begitu bersusah payah dan kerja keras namun penuh dengan kesabaran akan membuahkan hasil dan tentu akan mengharumkan atau meninggalkan jejak-jejak yang bersejarah dan nama baik bagi yang bersangkutan. Selengkapnya, inilah kompilasi video saat-saat terakhir sebelum dan hingga almarhum Cornelis Reo dimakamkan. Silakan menyaksikan. Pantat ya, Pak? Putar pantat. Ah. Ini mana? Salah satu putra asal Rotendao yang bernama Cornelis Reo, sarjana hukum. Karena itu saya memohon kepada pemerintah Kabupaten Rotendao dan seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao dapat menerima dengan lapang suami saya, Cornelis Reo, sarjana hukum, sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak pernah mengakhiri masa periodenya 2019-2024. Terima kasih Mama atas semua bantuan dan dari pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan suami tercinta memohon maaf kepada seluruh masyarakat Rotendao, pemerintah dan Partai Golkar jika selama mengabdi sebagai anggota DPR 21 tahun lebih, jika ada hal-hal yang menyinggung perasaan, menyakiti hati Bapak Mama seluruh masyarakat, saya atas nama suami saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih, Pak. Keluarga saya, Mama dan anak-anak, kami pemerintah bersama masyarakat turut kehilangan seorang putra kami terbaik, Bapak Nei. Kami semua datang sini memberikan dukungan, kiranya Mama dan anak-anak dapat menerima kenyataan yang Tuhan sudah gariskan kepada semua umatnya. Kami mendukung sepenuh acara pemakaman
dari hari ini sampai pada hari pemakaman. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Cornelis Leo, sarjana hukum. Tuh mana meeting usah buat mata mana kinotadu. Faya osabena ofali manusia kota homelia ka alumata buat mapinuidu. Karena saat kota tu sabena kong saya musuh malamat buat faluina rotenao tetapi saat ke ofali dia mamante selala ia kasihan suatu musa rote ia karena salah sesuai mengharapkan hoa dititipkan hoa sabena dari tua untuk kalau bisa so masyarakat terkenal sabena saya haladoin tetapi saat dia anam hayamam sabena Cornelis Leo sarjana hukum saya analegan kiameti mananoy manafiaon anak tuai bagaimana dua sebenarnya pada lem kalau balik tetapi fainya anak saya umano hai moe supaya walaupun halau tetapi sesuai lain sabena nggak bisa lawela torano dia mana santrote anak buat mafaluina tentu lalu tu Yesus anak daging yang satu buat anak daging mengabugi soal anak buat ma soal sawina keluarga Feo dan keluarga yang ada pada siang hari ini kami mohon kiranya kita boleh memasuki ruang tempat kediaman Bapak Cornelis Feo karena beliau sudah berjuang untuk kita masyarakat Rotendao namun dia kembali dalam keadaan yang tidak bernyawa. Tuhan memanggil kembali dia, pasti Tuhan memberikan pertolongan lain di balik kematian yang dialami saat ini. Sekian dan terima kasih dan kami minta supaya Pak Mama mengantarkan almarhum Bapak Cornelis Leo memasuki rumah yang ada di sini. Terima kasih.
Kalau bisa. Jadi keluar sudah, cepat masih sudah. Ayo, semua keluar sudah cepat supaya mau berdoa berdoa. Yang bagian sana keluar sudah cepat. Kasih kosong keluar. Ini kepala. Kepala ini kaki kepala. Kaki di sana. Balik sana. Bapak, upacara pemakaman secara kedinasan almarhum Bapak Cornelis Feo SH, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, hari ini, Kamis, 7 Januari 2021. Siap? Laksanakan. Penyerahan jenazah almarhum Bapak Cornelis Feo SH dari keluarga besar Feo Sui kepada pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan secara kedinasan, ditandai dengan penyerahan bingkai foto. Salam. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Nih pernah dititip Tuhan dengan Mama Lodi 4 orang anak sebagai tanggung jawab. Dalam perjalanan Bapak Nih baru sempat menikahkan 1 orang. Juga Bapak Nih pernah ada di dalam 65 putra putri terbaik NTT yang pernah berjanji untuk sama-sama merancang kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Nusa Tenggara Timur. Kalau dalam bahasa Rote mungkin kurang lebih bisa dikatakan bahwa mereka pernah berjanji kisah serai bapak kisah bapak. Artinya mereka selama kurun waktu 5 tahun akan duduk bersama untuk merencanakan kehidupan lebih baik. Tetapi semua itu berakhir tanggal 3 Januari ketika otoritas pemilik kehidupan ini memanggil pulang Bapak Nei dengan pesan bahwa tugas dan tanggung jawabmu telah selesai. Oleh karena itu, untuk menggenapi tugas dan tanggung jawab Bapak Nei, perkenankanlah saya Belmesa atas nama keluarga besar Feo Sui dan rumpun keluarga besar Meoleo, terkhusus Mama Lodi, 4 orang anak dan 1 menantu dan 2 cucu. Kami menyerahkan jasadnya kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan secara kedinasan. Terima kasih. Sarjana Hukum, tempat tanggal lahir, Rote 4 Oktober 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, alamat Halawama, RT 001, RW 001, Desa Halawama, Kecamatan Lobalain. Riwayat pendidikan 1. SD Impres Oe Batu
tamat tahun 1979. 2. SMP Negeri 1 Baa, tamat tahun 1982. 3. SMA PGRI Kupang, tamat tahun 1985. 4. S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, tahun 1993. Riwayat keluarga. Almarhum merupakan anak dari ayah Bapak Jeremias Veo almarhum dan Ibu Susana Veo Mesa almarhumah. Almarhum menikah dengan Adri Floriana Veo Sui pada tanggal 27 Agustus 1993 dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing. 1. William Daniel Veo SSTP, menikah dengan Swesta TM Pelokila SE. 2. Jeremias Anselmus Veo. 3. Peter Sneldi Suyana Veo SSTP. 4. Melkianus Veo. Cucu 2 orang masing-masing. 1. Floriana Quincy Veo. 2. Garen Sewil Cornelis Veo. Riwayat organisasi. Tahun 1985 hingga 1990 sebagai Ketua Bagian Pengabdian Masyarakat DPD 2 AMPI Kabupaten Kupang. Tahun 1988 hingga 1991 sebagai Ketua Biro Kasgoro Nusa Tenggara Timur. Tahun 1990 sampai 1993 sebagai Wakil Ketua KNPI Kabupaten Kupang. Tahun 1990 sampai 1993 sebagai Ketua Biro Humas MKGR Nusa Tenggara Timur. Tahun 1992 sampai 1997 sebagai Wakil Sekretaris DPD 2 AMPI Kabupaten Kupang. Tahun 1998 sampai 2002 sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat Golkar Kabupaten Kupang. Tahun 1998 sampai 2002 sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten Kupang. Tahun 2002 sampai 2004 sebagai Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Rotendao. Tahun 2004 sampai 2016 sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Rotendao. Riwayat jabatan. 1. Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari mulai tahun 1999 sampai dengan 2003. 2. Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari mulai tahun 2003 sampai dengan 2004. 3. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao dari mulai tahun 2004 sampai dengan 2009. 4. Ketua DPRD Kabupaten Rotendao dari mulai tahun 2009 sampai dengan 2014. 5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao dari mulai tahun 2014 sampai dengan 2019. 6. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.53 datar 3845 tahun 2019. 7. Anggota Komisi 2 dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1/DPRD/2019 tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Riwayat pengabdian sosial kemasyarakatan. 1. Almarhum adalah salah satu dari 300 tokoh masyarakat Rotendao yang menandatangani surat usulan pembentukan Kabupaten Rotendao ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. 2. Almarhum adalah panitia pembentukan Kabupaten Rotendao. 3. Almarhum adalah salah satu wakil ketua panitia sidang raya ke-33 Sinode Gemit di Rotendao. 4. Almarhum adalah Maneleo, koordinator Leo Meo Leo Rotendao. 5. Almarhum adalah Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Leo Tolumbuk Rotendao. 6. Almarhum adalah sesepuh keluarga Bokai Rotendao. 7. Almarhum pernah menjadi dosen luar biasa Universitas Kristen Artawacana Filial Rotendao. 8. Almarhum pernah menjadi dosen luar biasa Universitas Nusa Lontar Rote. Riwayat sakit almarhum. Awalnya almarhum mengeluh kesakitan pada pergelangan tangan sehingga melakukan check up lengkap di Klinik Graha Medika Kupang pada tanggal 6 Juli 2020. Hasilnya LDL atau kolesterol jahat almarhum 172 dan trigliserida almarhum 170. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2020 almarhum melakukan pemeriksaan lengkap lagi di Laboratorium Prodia Kupang dan hasilnya juga sama. Kemudian almarhum berkonsultasi dengan Dr. CPS Raja Ponokera untuk memeriksa ke dokter spesialis saraf Dr. Yohana di Rumah Sakit Kartini. Dr. Yohana menyarankan untuk almarhum dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Kupang untuk menemui dokter spesialis saraf Dr. Calvin demi pemeriksaan lanjutan. Dr. Calvin menyarankan untuk dilakukan CT scan kepala. Hasilnya terdapat penyumbatan di otak sebelah kiri yang menyebabkan almarhum mengalami stroke ringan. Dari hasil pemeriksaan Dr. Calvin, almarhum dirujuk ke bagian rehabilitasi untuk melakukan fisioterapi pada tanggal 28 September, tanggal 2, tanggal 5, 9, dan 14 Oktober 2020. Setelah melakukan fisioterapi, almarhum tidak juga membaik, sehingga keluarga mengambil tindakan alternatif lain dengan melakukan terapi listrik selama 15 kali. Akan tetapi belum juga mengalami perubahan. Keluarga lalu menempuh langkah pengobatan lain, yakni mengonsumsi obat herbal dan obat tradisional, namun tidak juga menunjukkan perubahan. Tak putus harap, keluarga menempuh pengobatan akupuntur selama 15 kali, namun lagi-lagi belum menampakkan perubahan. Pemeriksaan lanjutan dilanjutkan lagi di Rumah Sakit Kartini yang ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Hasilnya almarhum direkomendasikan ke RSUD Profesor W.C. Johannes Kupang untuk ditangani dokter spesialis bedah saraf, namun belum sempat dijalani. Keluarga lalu mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 26 November 2020 ditemani istri Adri Feo Sue. Almarhum menjalani perawatan DSA atau cuci otak di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Setelah menjalani semua tindakan medis di RSPAD Gatot Subroto, ada perubahan, yakni almarhum bisa menggerakkan tangan. Almarhum diperbolehkan kembali ke Kupang pada tanggal 6 Desember 2020. Pada tanggal 25 Desember 2020, almarhum mengalami sesak napas dan dibawa ke RSUD Profesor W.C. Johannes dan menjalani perawatan selama 9 hari.
Pada tanggal 29 Desember 2020, almarhum diperbolehkan menjalani rawat jalan. Di rumah, almarhum kembali menjalani terapi akupuntur, namun juga tidak membaik. Kondisi almarhum semakin menurun karena mengalami sesak napas yang hebat. Segala upaya dilakukan keluarga, namun jauh dari harapan. Dan pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 18.45 WIB, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman almarhum di Sikumana, ditemani istri tercinta Adri Feo Sui dan anak-anak. Almarhum pergi untuk selama-lamanya dalam usia 60 tahun, 2 bulan, 29 hari, meninggalkan istri tercinta, 4 orang anak, 2 orang cucu, dan 2 orang saudara, serta masyarakat Kabupaten Rotendao yang mengutusnya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat jalan sang wakil rakyat. Hak-hak kematian yang diterima ahli waris terdiri dari 1. Santunan sekaligus, 2. Uang duka wafat, 3. Biaya pemakaman, 4. Uang jasa pengabdian. Demikian daftar riwayat hidup almarhum Bapak Cornelis Feo, Sarjana Hukum, Kupang, 4 Januari 2021, Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Tobias Ngongobulu, Pembina Utama Madya, NIP 1963 1231 1993 03 1178, cap dan tanda tangan. Sekian. Geser. Nah, mati nah.
sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Yesus pada murid-murid dan kita semua. Menurut doa Bapa kami, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkumpul di sini untuk memakamkan jenazah kekasih kita, India Cornelis Veo, dan sampai di sini pula kita mengantarnya. Hati kita berduka, tetapi dalam janji Kristus terpahat pengharapan yang pasti, seperti yang dikatakannya kepada kita semua. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Cornelis Veo, engkau pergi ke rumah Bapa di surga, dan kami menguburkan jasadmu dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Penutupan perlahan. Para persahabatan, waktu tidak cukup, tetapi untuk memenai peristiwa ilahi yang Tuhan buat di tengah kita, saya mau bilang begini, bahwa kepergian Bu Nii itu sangat menoreh luka yang dalam bagi kita semua, termasuk kami Partai Golkar dan saya secara pribadi dan keluarga. Tetapi saya mau bilang begini untuk Susi dan adik-adik, bahwa Bu Nii pergi menduli kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita memenai kepergian Bu Nii secara iman, bahwa Tuhan buat semua yang ada sebagai peristiwa ilahi, sebagai pertanda untuk kita semua bahwa beliau pergi mendahului kita untuk menyediakan tempat yang baik bagi kita di sini. Untuk adik berempat, saya mau pesan bahwa Bu Nii banyak menoreh sejarah yang baik di daerah ini, terlebih khusus pada Partai Golkar maupun dalam perjalanan karir politik kami beberapa orang yang menjadi kader politik daripada beliau. Jangan padamkan obor kebaikan yang pernah ditoreh oleh Bu Nii. Banyak beliau bercerita kepada saya bahwa beliau juga berguru pada Papa Dan. Selagi Papa masih ada, banyaklah belajar, banyaklah berdiskusi pada Papa Dan, karena Bu Nii pun berguru pada Papa Dan. Bahwa menjadi harapan saya sebagai pribadi bahwa setidaknya obor kebaikan daripada Bu Nii tidak akan pernah padam, dan biarlah tularkanlah kebaikan daripada Bu Nii sebagai simbol daripada keluarga Veo di Kabupaten Rotendao ini. Saya sangat yakin dan percaya Kakak Doni sebagai kakak tertua daripada adik-adik melangkah mengikuti jejak kebaikan yang pernah Bu Nii toreh.
dan kakak akan memberikan teladan bagi adik-adik ke depan. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita masih di Speak Up with RS, dan saya kembali mengajak sahabat untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang dan kita bisa menyajikan konten-konten yang bermanfaat bagi bagi sahabat semuanya. Baik, tanggal 7 Januari jam 10 pagi jenazah almarhum Cornelis Veo dimakamkan melalui acara gerejawi dan juga upacara kedinasan. Disaksikan oleh hampir 1.000, boleh dikatakan seperti itu walaupun dalam kondisi pandemi COVID, tapi hampir 1.000 atau bahkan lebih orang masyarakat yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Rotendao, bahkan dari luar Kabupaten Rotendao, menghantarkan kepergian dari sang wakil rakyat Cornelis Veo Sarjana Hukum almarhum. Beliau meninggalkan seorang istri tercinta, Adriana Floriana Veo, 4 orang anak dan 2 orang cucu serta saudara-saudara almarhum yang lainnya. Banyak orang yang menghadiri secara langsung pemakaman almarhum, bahkan juga ratusan tanda duka cita, turut berduka cita berupa krans bunga, banner, dan bentuk-bentuk duka cita lainnya disampaikan kepada keluarga. Almarhum menutup karirnya, menutup hidupnya di dunia ini dalam usia 60 tahun lebih, sekitar 60 tahun 2 bulan 29 hari, meninggalkan karya baik yang telah dirintisnya, yang telah dijalaninya selama puluhan tahun. Itu yang menjadi catatan bagi kita bahwa apapun keadaan kita, yang diutamakan dalam kehidupan kita adalah kita harus bekerja keras dan harus merakyat, selalu dekat dengan masyarakat, sehingga kita bisa bermakna, hidup kita bisa bermakna atau berarti bagi banyak orang. Kita tidak harus menjadi orang besar baru bisa mengukir karya, menjadi orang kecil sekalipun, asalkan kita setia dalam menjalani berbagai panggilan kita, karir kita, maka kelak pada waktunya kita akan mengakhiri perjuangan dan perjalanan hidup kita dengan meninggalkan karya-karya yang bersejarah, karya-karya baik yang dikenang oleh orang, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh almarhum Cornelis Veo Sarjana Hukum. Inilah In Memoriam Cornelis Veo Sarjana Hukum yang dipersembahkan oleh SU Channel melalui acara Speak Up with NS. Kiranya berkenan bagi kita, dan sekali lagi dukung terus channel ini untuk channel ini lebih berkembang lagi melalui konten-konten inovatif, konten-konten inspiratif dan informatif pada edisi berikutnya. Sampai jumpa, friend. Terima kasih. Terus dukung Speak Up with NS melalui comment, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.